Sebelumnya kenalin dulu, namaku Tobi Adam. Aku kerja sebagai disc jockey di salah satu kota di Kalimantan. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung. Dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016, aku dan 6 orang teman berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Arjuno. Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuno, kita nginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan dimulai, gak ada yang aneh. Sekitar jam 8, kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuno. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya, kita bukan orang asli sini. Karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal tersebut butuh waktu yang agak lama, jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat harus jaga lisan. Dan paling penting, jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau gak bilang alasannya, hanya melarang, dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang gak tahu, karena emang untuk ke jalur ini, kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1. Semua berjalan normal. Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang sekitar buat bertapa ataupun berdoa. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 3. Pendakian ini ada 7 pos, jadi butuh waktu lama untuk sampai puncak Gunung Arjuno. Nah, anak-anak cewek ini udah capek banget kata mereka. Terus aku bilang, ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar juga sampai. Jangan macem-macem kalau udah dilarang tuh itu denger coba. Hutan nih bukan rumahmu, kata Eko. Udah, slow aja. Nggak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini. Ucap gue. Mungkin karena faktor capek, temenku yang lain diam saja. Seakan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian, kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4, yang udah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi gak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantap nih tempatnya luas begini, masa gak boleh ngecamp sih? Ucap gue. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat beristirahat sebelum sore. Aku ingat banget, pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api, tepat jam 9 malam, muncul seseorang parubaya dari jalan setapak.
Orang itu berjenggot putih, dengan baju batik dan celana hitam gantung, dan bawa parang. Sontak kaget dong kita semua, malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa, jadi agak paham. Sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini, kenapa pada ngeyel? Bisa pindah sekarang nggak? Ucap bapak tersebut. Kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik ke pos 5, aku suruh teman-temanku buat duluan aja, karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka jalan, akhirnya aku susul setelah yakin semuanya udah bersih, dan Simbah masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah itu, aku mencium wangi melati. Ya, aku gak pikir macem-macem, sambil ku tegur terus pamit. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucap gue. Simbah itu hanya mengangguk, tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja aku nengok ke belakang. Apakah Simbah itu masih ada atau udah pergi? Ternyata sudah gak ada. Kok cepet banget perginya, batin gue. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi. Sambil memikirkan Simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik suara malam hutan, suara serangga dan yang lain. Tapi kali ini gak ada. Sunyi senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu. Aku mulai merasa ada yang mengawasiku seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan. Kenapa belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian cari kayu yang agak besar, kemudian aku tancapin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Kok gue di sini lagi? Batin gue mulai frustasi. Pikirku, coba aku turun aja. Hasilnya sudah jelas sama. Aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan, berusaha masuk ke hutan. Tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Muncul pikiran panik. Aku yakin, aku disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku, nengok kanan kiri depan belakang. Tiba-tiba dari pohon-pohon sekitar, aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget, aku ngerasa itu. Cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian dari bawah gunung, muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti, kemudian menoleh terus jalan lagi.
Apa aku udah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan yang datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena gak tahu lagi harus apa. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batin gue. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung. Kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu? Muka mereka pucat semua, tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Aduh, siapa sih yang dorong? Kira-kira dong, ucap gue. Ketika bangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai orang menjadi sepi, tak ada satu orang pun kecuali gue. Aku perhatikan sekeliling, nampak aku kenal lokasinya. Ya, ini adalah pos 4, tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih melengking yang bikin merinding. Tapi yang ketawa ini rame banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat, aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang membuat aku gemeteran. Koe ra iso mulih. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Ramai banget yang dorong, sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya, kenapa harus noleh? Di samping pondok itu, banyak makhluk yang di luar logika manusia, bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemeteran semua badan, sambil lari sampai akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis putus asa banget. Tiba-tiba muncul sosok Simbah berbadan ular besar banget turun dari pohon. Ternyata itu adalah Simbah yang menegur waktu ngecamp di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari. Lemas semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa nafas. Aku pasrah. Aku gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah. Yang ku ingat, aku kehabisan nafas dan pingsan. Tiba-tiba, aku terbangun, masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, jangan ngebantah. Tempatmu mendirikan kemah sama temanmu tadi, itu pasar goib. Sudah dikasih tahu, malah berkata tidak sopan. Simbah lihat, kamu seperti mirip cucuku. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Ingat, ini bukan rumahmu. Jaga lisan dan sikapmu. Pergilah. Kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudu, lalu pergi tidur di sini. Aku hanya mengangguk, kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri, tiba-tiba nenek itu udah gak ada.
Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik lagi ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mata. Akhirnya aku tidur. Belum lama tidur, aku merasa ada yang membangunkan. Benar saja, saat aku bangun, sudah banyak warga dan teman-temanku yang ternyata sudah 3 hari mencariku. Malam yang kurasa singkat, ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal mereka naik turun gunung lewat situ, tapi gak ada yang lihat aku. Baru sore ini, ketika mereka mau turun, baru ngeliat aku tidur di samping jalan. Alhamdulillah aku selamat. Saran buat teman-teman, khususnya bagi para pendaki, untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati, karena kita hidup berdampingan. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.